Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang present world analysis. Kelompok 2 itu terdiri dari saya sendiri, Muhammad Novala Dilaksono, yang kedua Ramadan Wahyu Irianto, dan yang ketiga Syahrizal Muzaki. Yang pertama saya akan membahas tentang perumusan alternatif. Alternatif dikembangkan dari proposal proyek untuk mencapai tujuan yang dinyatakan. Logika, formulasi, dan evaluasi alternatif digambarkan pada gambar 4.1. Beberapa proyek layak secara ekonomi dan teknologi dan yang lainnya tidak. Setelah proyek yang layak didefinisikan adalah mungkin untuk merumuskan alternatif. Alternatifnya adalah salah satu dari dua jenis, yaitu saling eksklusif atau mutually eksklusif atau independen. Setiap jenis dievaluasi secara berbeda. Kita bisa lihat gambar 4.1 yang menjelaskan tentang perkembangan logis dari proposal ke alternatif untuk seleksi. Bisa dilihat gambar di samping ini. Nah, selanjutnya itu ada mutually eksklusif atau ME, atau bisa di bahasa Indonesia itu eksklusif satu sama lain yang saling meniadakan, yaitu hanya satu dari proyek yang layak yang dipilih. Setiap proyek yang layak adalah sebuah alternatif. Jika tidak ada alternatif yang dapat dibenarkan secara ekonomi, tidak melakukan apapun, atau do nothing yang disingkat DN adalah pilihan default. Yang kedua itu independen atau tidak saling terkait satu sama lain, yaitu lebih dari satu proyek yang layak dapat dipilih untuk investasi. Mungkin ada proyek dependen yang membutuhkan proyek tertentu untuk dipilih sebelum proyek lain, dan atau proyek kontingen di mana satu proyek dapat diganti dengan yang lain. Pemilihan mutually eksklusif alternatif adalah jenis yang paling umum dalam praktik rekayasa. Ini terjadi misalnya ketika seseorang insinyur harus memilih satu mesin bertenaga diesel terbaik dari beberapa model yang bersaing. Oleh karena itu, mutually eksklusif alternatif sama dengan proyek yang layak, masing-masing dievaluasi dan satu alternatif terbaik dipilih. Tidak melakukan apa-apa atau do nothing. Pilihan ini biasanya dipahami sebagai alternatif ketika evaluasi dilakukan. Jika mutlak diperlukan bahwa salah satu alternatif yang ditentukan dipilih, tidak melakukan apa-apa pun tidak dianggap sebagai pilihan. Hal ini dapat terjadi ketika fungsi yang diamanatkan harus dipasang untuk tujuan keselamatan, hukum, atau yang lainnya. Pemilihan alternatif do nothing berarti bahwa pendekatan saat ini dipertahankan, tidak ada biaya, pendapatan, atau penghematan baru yang dihasilkan. Proyek independen biasanya dirancang untuk mencapai tujuan yang berbeda, sehingga kemungkinan memilih sejumlah proyek ini atau kumpulan proyek tidak bersaing satu sama lain. Setiap proyek dievaluasi secara terpisah dan perbedaan adalah dengan MARR atau Minimum Attractive Rate of Return. Penting untuk mengklasifikasikan suatu alternatif arus kas berbasis pendapatan atau berbasis biaya. Semua alternatif yang dievaluasi dalam satu studi harus dari jenis yang sama. Yang pertama itu pendapatan atau revenue. Pendapatan mungkin berbeda untuk setiap alternatif. Alternatif ini biasanya melibatkan sistem, produk, dan layanan baru yang memerlukan investasi modal untuk menghasilkan pendapatan atau tabungan. Membeli peralatan baru untuk meningkatkan produktivitas dan penjualan merupakan juga alternatif dari pendapatan tersebut. Yang kedua itu ada biaya atau cost. Setiap alternatif hanya memiliki perkiraan arus kas biaya.
Pendapatan bisa diasumsikan sama untuk semua alternatif. Ini mungkin inisiatif sektor publik atau seperti sistem pemerintah atau peningkatan keamanan yang diamanatkan secara hukum. Alternatif biaya dibandingkan satu sama lain, tidak melakukan apa-apa atau do nothing, bukanlah pilihan ketika memilih dari alternatif biaya yang saling eksklusif tersebut. Mutually eksklusif alternatif. Dalam analisis nilai sekarang atau P nilai, sekarang disebut PW. Dihitung pada MARR atau Minimum Attractive Rate of Return untuk setiap alternatif ini. Ini mengubah semua arus kas masa depan menjadi setara dolar saat ini. Ini memudahkan untuk menentukan keuntungan ekonomi dari satu alternatif di atas yang lainnya. Perbandingan PW alternatif dengan kehidupan yang sama sangat mudah. Jika kedua alternatif digunakan dalam kapasitas yang sama, untuk periode waktu yang sama juga, mereka disebut layanan yang setara alternatif. Untuk alternatif yang saling eksklusif atau mutuali tadi, pedoman berikut diterapkan. Yang pertama itu salah satu alternatif, hitung PW di MARR. Jika PW 0, maka alternatif yang layak secara finansial. Dan yang kedua, dua atau lebih alternatif, hitung PW dari setiap alternatif pada MARR. Pilih alternatif dengan nilai PW yang terbesar secara numerik, yaitu kurang negatif atau lebih dari positif. Pedoman kedua menggunakan kriteria terbesar secara numerik untuk menunjukkan PW biaya yang lebih rendah saja atau PW arus kas bersih yang lebih besar. Terbesar secara numerik adalah bukan nilai mutlak, karena tanda itu penting di sini. Pilihan di bawah ini berlaku dengan benar pedoman ini. Bisa dilihat pada tabel tersebut. Ini ada salah satu contoh. Yang pertama itu, lakukan analisis nilai sekarang dari mesin dengan layanan setara yang memiliki biaya yang ditujukan pada halaman berikutnya. Jika MARR adalah 10% per tahunnya, pendapatan untuk ketiga alternatif diharapkan sama. Tabelnya bisa dilihat. Untuk penyelesaiannya itu, ini adalah alternatif biaya. Nilai sisa dianggap sebagai negatif, jadi tanda positif mendahulunya. PW setiap mesin dihitung pada I sama dengan 10% selama N sama dengan 5 tahun. Gunakan subscribe E, D, dan S. Bisa dimasukkan ke rumusnya, yaitu PW dari E sama dengan min 2500 dikurang 900 dalam kurung P per A 10%, 5 ditambah 200 dalam kurung P per V, 10%, 5 dan didapatkan minus 5.788 dolar. Dari mana hasil tersebut? Hasil tersebut bisa didapatkan dari P per A. Itu yang dimaksud P per A itu untuk nilai P per A atau P per F bisa dilihat pada e-book Leland Blank yang berjudul Basic of Engineering Economy pada halaman 439, yaitu pada interest factor tables. Itu nanti kita bisa lihat untuk 10%-nya itu di tabel yang 10%, dan untuk 5 itu yang ke urutan N yang kelima. Itu bisa dilihat, kita akan cari P per A-nya berapa dan P per F-nya berapa. Berikutnya itu evaluasi analisis present worth dari alternatif equal life. Yang pertama itu evaluasi pembelian obligasi atau evaluation of open
purchase. Seringkali perusahaan atau pemerintah memperoleh modal investasi untuk proyek dengan menjual obligasi. Penerapan metode PW yang baik adalah evaluasi alternatif pembelian obligasi. Jika PW 0 pada MARR, alternatif tidak melakukan apa-apa bisa dipilih. Sebuah obligasi seperti IOU untuk jangka waktu seperti 5, 10, 20 atau lebih atau yang lebihnya. Setiap ikatan memiliki nilai nominal V sebesar $100, $1.000 atau $5.000 atau lebih, yang sepenuhnya dikembalikan kepada pembeli ketika jatuh tempo obligasi tercapai. Selain itu, obligasi menyediakan pembeli dengan periodik pembayaran bunga 1, juga disebut dividen obligasi, menggunakan kupon obligasi atau minat. Tingkat B dan C jumlah periode pembayaran per tahun. Bisa dilihat perumusnya itu I sama dengan nilai nominal obligasi dikali tingkat kupon obligasi dibagi jumlah pembayaran per tahun atau VB per C. Pada saat pembelian obligasi dapat dijual lebih atau kurang dari nominalnya, tergantung pada reputasi keuangan penerbit. Diskon pembelian lebih menarik secara finansial bagi pembeli, premi lebih baik bagi penerbit. Contoh yang kedua itu ada Mercy, memiliki sejumlah uang tambahan yang ingin dimasukkan ke dalam investasi yang relatif aman. Majikannya menawarkan kepada karyawannya diskon 5% untuk obligasi 10 tahun senilai $5.000 yang memiliki tingkat kupon 6% yang dibayarkan setiap semester. Harapannya adalah untuk mencocokkan pengembaliannya atas investasi aman yang lainnya yang rata-rata 6,7% per tahun dimajemukkan setiap semesternya. Ini adalah tarif efektif 6,81% per tahun. Haruskah dia membeli obligasi tersebut? Untuk penyelesaiannya yaitu persamaan di atas menghasilkan dividen sebesar I sama dengan 5.000 dikali 0,06 dibagi 2 dihasilkan $150 setiap 6 bulan dengan total N yaitu 20 pembayaran dividen. MARR 6 bulan adalah 6,7 dibagi 2 yaitu 3,35% dan harga beli sekarang adalah minus 5.000 dikali 0,95 dihasilkan minus $4.750. Menggunakan evaluasi rumus PW sama dengan minus 4.750 ditambah 150 dalam kurung P per A, 3,35%, 20 ditambah 5.000 dalam kurung P per F, 3,35%, 20 dihasilkan minus $2,13. Tepatnya dia tidak boleh membeli obligasi karena tingkat efektivitasnya sedikit kurang dari 6,8% per tahun sejak PW 0. Namun jika Mercy harus membayar hanya $2,13 lebih sedikit untuk obligasi, dia akan memenuhi tujuan MARR-nya. Dia mungkin harus membeli obligasi karena pengembaliannya sangat dekat dengan tujuannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ramadan Wahyu Rianto. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kali ini. Selanjutnya itu adalah analisis present worth. Analisis present worth membutuhkan layanan yang setara dengan perbandingan alternatif, yaitu jumlah tahun yang dipertimbangkan harus sama untuk semua alternatif. Pada dasarnya, ada dua cara untuk menggunakan analisis present worth. Untuk membandingkan alternatif dengan perkiraan umur yang tidak sama. Yang pertama itu mengevaluasi selama periode studi tertentu atau planning horizon. Yang kedua, menggunakan kelipatan umum terkecil dari kehidupan untuk setiap pasangan alternatif. Dalam kedua kasus di atas, PW atau present worth dihitung pada MARR.
dan pedoman pemilihan dari bagian sebelumnya diterapkan. Selanjutnya, periode studi. Periode studi merupakan suatu pendekatan yang umum digunakan. Setelah periode studi dipilih, hanya cash flow selama jangka waktu ini yang dapat dipertimbangkan. Jika life yang diharapkan adalah lebih lama dari periode ini, estimasi nilai pasar alternatif digunakan sebagai nilai sisa pada tahun terakhir periode studi. Sedangkan jika life yang diharapkan adalah lebih singkat dari periode studi, estimasi cash flow untuk melanjutkan layanan yang tepat harus dibuat untuk periode waktu antara akhir umur alternatif dan akhir periode studi. Selanjutnya, LCM atau Least Common Multiple. Pendekatan LCM dapat menghasilkan asumsi yang tidak realistis karena perbandingan layanan yang setara dicapai dengan mengasumsikan layanan yang sama diperlukan untuk jumlah tahun LCM. Sebagai contoh, KPK atau kelipatan persekutuan terkecil untuk masa 5 dan 9 tahun mengandaikan kebutuhan yang sama selama 45 tahun. Perkiraan cash flow pada awalnya diharapkan tetap sama selama setiap siklus hidup. Yang benar hanya ketika perubahan cash flow masa depan sama persis dengan tingkat inflasi atau deflasi. Setiap alternatif yang tersedia tidak selamanya dapat digunakan untuk beberapa siklus hidup. Selanjutnya, analisis periodicity. Di sini ada contoh soal 4.3, yaitu seorang insinyur proyek yang bekerja sama dengan Eviron Care ditugaskan untuk memulai kantor baru di kota di mana kontrak 6 tahun telah diselesaikan untuk mengumpulkan dan menganalisis pembacaan tingkat ozon. Tersedia 2 opsi sewa, masing-masing dengan biaya pertama atau first cost, biaya sewa tahunan, annual lease cost, dan biaya perkiraan pengambilan setoran yang ditunjukkan pada tabel di bawah. MARR atau MARR itu merupakan suku bunga minimum yang diinginkan oleh pemilik modal, yaitu senilai 15% per tahun. Nah, ini merupakan tabel di mana lokasi A dan B itu dapat dilihat pada slide. Kemudian yang ditanyakan itu yang A, Eviron Care memiliki praktik mengevaluasi semua proyek selama periode 5 tahun. Jika pengembalian setoran atau deposit return tidak diharapkan berubah atau tetap sama, lokasi mana yang harus dipilih. Kemudian yang B, lakukan analisis menggunakan planning horizon selama 8 tahun. Kemudian yang C, tentukan opsi sewa mana yang harus dipilih berdasarkan perbandingan present worth menggunakan LCM. Kemudian jawaban yang untuk pertanyaan A, untuk periode studi 5 tahun, gunakan deposito return yang ditentukan sebagai pemasukan setiap tahun kelima. Jadi ini present worth rumusnya min 15.000 yaitu first cost atau biaya awal, kemudian minus 3.500, kemudian dalam kurung P per A, kemudian plus 1.000 yaitu deposito returns dalam kurung P per F. Kemudian dijabarkan P present worth A sama dengan min 15.000 minus 3.500 dikali 3,3522 ditambah 10.000 dikali 0,4972. Present worth untuk lokasi A sebesar minus 26236. Kemudian yang untuk lokasi B itu menggunakan rumus sama, tetapi nilainya itu ada yang berubah. Ini sesuai tabel yang di atas tadi. Lalu untuk present worth untuk lokasi B itu senilai minus 27.397, di mana nilai present worth B itu lebih besar ya ketimbang lokasi A.
Jadi lokasi A cenderung lebih ekonomis jika dibandingkan dengan lokasi B. Nah, untuk soal yang B, untuk periode studi selama 8 tahun, deposita return lokasi B besarnya sama, yaitu 2.000 pada tahun ke-8. Sedangkan untuk lokasi A memerlukan tambahan 2 tahun servis yang setara. Dengan asumsi biaya tambahan selama 8 tahun tersebut sebesar $6.000 per tahun. Nah, ini rumusnya minus 15.000 dikurangi 3.500 dalam kurung P per A ditambah 1.000 dalam kurung P per F dikurangi 6.000 dalam kurung P per A dikalikan dengan dalam kurung P per F. Nah, itu untuk present worth lokasi A itu sebesar minus $32.030. Sedangkan untuk yang present worth B itu nilainya minus 31.257. Jadi lokasi B ini lebih ekonomis ya untuk jangka waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan lokasi A. Untuk yang C, karena sewa memiliki persyaratan yang berbeda, bandingkan persyaratan tersebut selama 18 tahun. Untuk siklus yang pertama, biaya first cost diulang pada awal tahun atau tahun ke-0 dari setiap siklus baru yang bermulai pada akhir siklus sebelumnya, yaitu dari tahun ke-6 dan tahun ke-12 pada lokasi A dan tahun ke-9 pada lokasi B. Nah, ini rumusnya present worth lokasi A, yaitu sama dengan min 15.000 dikurangi min 15.000 dikali dalam kurung P per F ditambah 1.000 dikali dalam kurung P per F dikurangi 15.000 dalam kurung P per F ditambah 1.000 dikali dalam kurung P per F terus ditambah lagi 1.000 dalam kurung dikali P per F. Kemudian dikurangi 3.500 dalam kurung P per F. Nah, untuk nilainya itu bisa dilihat pada slide rumus-rumusnya. Ini tinggal input-input, kemudian didapatkan hasil sebesar untuk lokasi A sebesar minus $45.036. Nah, ini untuk yang present worth untuk yang soal C, untuk yang lokasi B itu rumusnya tidak sama ya. Karena ini kan tadi yang rumus untuk yang lokasi A itu kan 6 tahun. Jadi ditambahkan 2 tahun tambahan dengan biaya tambahan itu $6.000 per tahunnya. Sedangkan ini kan sudah dari sananya 9 tahun. Jadi kita hanya memasukkan 8 tahun ke N-nya itu. Rumusnya seperti di layar, menghasilkan present worth lokasi B itu sebesar $41.384. Nah, jadi ini menghasilkan kesimpulan yaitu lokasi B dipilih karena akan memerlukan lebih sedikit pengeluaran jika dibandingkan dengan lokasi A. Nah, ini merupakan cash flow diagram ya dari contoh soal 43 yang C itu. Jadi ini cash flow-nya bisa dilihat pada tahun yang present worth yang lokasi A itu, tahun ke-0 itu first cost-nya sebesar 15.000. Setiap berapa itu? 5 tahun ya. Kemudian yang tahun ke-6 itu masuknya tahun ke-0 lagi. Jadi mengulang dari awal. Sama seperti present worth yang B. Itu mengulangnya dari tahun ke-9. Kemudian nilai masa depan atau future worth. Nilai masa depan ditentukan langsung dari cash flow atau dengan mengalihkan nilai present worth dengan F per P. Faktor pada MARR yang telah ditetapkan.
Nilai N dalam F per P faktor tergantung pada periode waktu yang telah digunakan untuk menentukan present worth, LCM, atau periode studi. Nilai future worth digunakan terutama untuk investasi dengan modal besar ketika tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham dari suatu perusahaan. Sebagai contoh, fasilitas pembangkit listrik, jalan tol, hotel, dan sejenisnya dapat menggunakan analisis investasi future worth yang dibuat sebelum konstruksi dilakukan. Selanjutnya, biaya siklus hidup. Life cycle cost merupakan suatu bentuk lain dari analisis present worth yang umumnya diterapkan pada alternatif dengan perkiraan biaya secara keseluruhan suatu sistem. Biaya awal suatu proyek, marketing, garansi atau jaminan, tahap operasi, dan sampai menuju ke tahap akhir semuanya sudah diperkirakan. Contoh dari aplikasi life cycle cost adalah bangunan atau properti ya, dalam kurung konstruksi maupun pembelian baru, pabrik, pesawat komersil, model mobil baru, dan sistem pertahanan. Life cycle cost paling efektif diterapkan ketika persentase substansial dari total biaya selama rentang hidup sistem relatif terhadap investasi awal, yang kemudian akan menjadi biaya operasi dan pemeliharaan. Sedangkan life cycle cost biasanya tidak diterapkan pada proyek sektor publik, karena manfaat dan biayanya sulit diperkirakan dengan tingkat keakurasian yang tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syahrizal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis biaya kapitalisasi. Jadi, biaya kapitalisasi atau disimpulkan dengan CC merupakan nilai saat ini dari sebuah alternatif yang akan bertahan selamanya. Proyek sektor publik seperti jembatan, bendungan, sistem irigasi, dan rel kereta api termasuk ke dalam kategori ini, karena memiliki masa manfaat 30, 40, dan lebih banyak tahun. Selain itu, dana abadi dan organisasi amal dievaluasi menggunakan biaya yang dikapitalisasi. Sedangkan rumus untuk menghitung CC atau biaya kapitalisasi diturunkan dari relasi BW sama dengan A buka kurung P per A I N, di mana N sama dengan tak terhingga. PW sama dengan A buka kurung A min 1 per 1 plus I pangkat N per I. Saat N mendekati tak terhingga, suku dalam kurung menjadi 1 per I. Simbol CC menggantikan PW dan AW atau nilai tahunan menggantikan A untuk menghasilkan CC sama dengan A per I sama dengan AW per I. Persamaan 4.2 diilustrasikan dengan mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Jika $10.000 menghasilkan 10% per tahun, maka bunga yang diperoleh pada akhir setiap tahun untuk selamanya adalah $1.000. Ini membuat $10.000 asli tetap utuh untuk menghasilkan lebih banyak tahun ke depan. Secara umum, nilai A ekuivalen dari persamaan 4.2 untuk jumlah periode tak terhingga adalah A sama dengan CC dikali I. Selanjutnya, arus kas atau biaya atau penerimaan dalam perhitungan biaya yang dikapitalisasi biasanya terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama berulang atau juga disebut periodik, dan yang kedua tidak berulang atau juga disebut satu kali. Biaya operasional tahunan sebesar $50.000 dan biaya pengerjaan ulang diperkirakan sebesar $40.000. Setiap 12 tahun adalah contoh arus kas yang berulang. Sedangkan contoh arus kas tidak berulang adalah jumlah investasi awal di tahun 0 dan perkiraan arus kas satu kali. Misalnya $500.000 dalam biaya royalti 2 tahun kemudian. Berikut merupakan prosedur untuk membantu dalam menghitung biaya kapitalisasi untuk urutan arus kas yang tak terbatas. Yang pertama adalah gambarlah diagram arus kas yang menunjukkan semua arus kas yang tidak berulang dan setidaknya 2 siklus dari semua arus kas berulang. Yang kedua, temukan nilai sekarang dari semua jumlah yang tidak berulang. Ini merupakan nilai CC. Selanjutnya, temukan nilai tahunan seragam yang setara
atau nilai A melalui satu siklus dari semua jumlah berulang. Ini adalah nilai yang sama di semua siklus masa berikutnya. Tambahkan ini ke semua jumlah seragam lainnya yang terjadi di tahun 1, hingga tak terhingga. Dan hasilnya adalah total nilai tahunan seragam setara, atau AW. Selanjutnya, yang keempat, bagilah AW yang diperoleh pada langkah 3 dengan tingkat bunga saya untuk mendapatkan nilai CC. Ini adalah aplikasi dari persamaan 4.2. Selanjutnya yang kelima, tambahkan nilai biaya kapitalisasi yang diperoleh pada langkah 2 dan 4. Selanjutnya, terdapat contoh soal di mana distrik penilaian properti untuk Marine Country baru saja menginstal perangkat lunak baru untuk melacak nilai pasar perumahan untuk perhitungan pajak properti. Manajer ingin mengetahui total biaya ekuivalen dari semua biaya masa depan yang terjadi ketika 3 hakim daerah setuju untuk membeli sistem perangkat lunak. Jika sistem baru akan digunakan untuk waktu yang tidak terbatas, cari nilai ekuivalen A sekarang dan B untuk setiap tahun selanjutnya. Dalam sistem ini memiliki biaya pemasangan sebesar $150.000 dan biaya tambahan sebesar $50.000 setelah 10 tahun. Biaya kontrak pemeliharaan perangkat lunak tahunan adalah sebesar $55.000 dan untuk 4 tahun pertama dan $8.000 sesudahnya atau untuk tahun berikutnya. Selain itu, diharapkan ada biaya peningkatan besar yang berulang sebesar $15.000 setiap 13 tahun. Asumsikan bahwa I sama dengan 5% per tahun untuk dana daerah. Solusi dari contoh soal yaitu yang A. Pertama, gambarkan diagram arus kas untuk 2 siklus yang dapat dilihat pada gambar 4.3. Jadi pada biaya awal yaitu biaya pemasangan yaitu sebesar $150.000. Kemudian biaya kontrak pemeliharaan perangkat lunak tahunan sebesar $5.000 untuk 4 tahun pertama dan kemudian bertambah menjadi $8.000 untuk tahun berikutnya. Selanjutnya terdapat biaya tambahan sebesar $50.000 setelah 10 tahun. Kemudian terdapat biaya peningkatan besar yang berulang sebesar $15.000 pada setiap 13 tahun. Kemudian setiap 13 tahun selanjutnya akan terdapat biaya lagi berulang sebesar $15.000. Begitu selanjutnya setiap 13 tahun. Kemudian yang kedua yaitu temukan nilai sekarang dari biaya tidak berulang sebesar $150.000 sekarang dan $50.000 pada tahun 10 pada I sama dengan 5%, beri label CC1. CC1 sama dengan minus 150.000 min 50.000 2 kurung P per F 5% dan 10 dan didapatkan nilai $180.695. Selanjutnya yang ketiga, ubah biaya berulang sebesar $15.000 setiap 13 tahun menjadi biaya tahunan senilai A1 untuk 13 tahun pertama. Sehingga menjadi A1 sama dengan minus 15.000 buka kurung A per F 5%, 13 tutup kurung sama dengan minus $847. Untuk nilai A per F 5% dan 13 itu dapat dilihat pada tabel interest yang dijelaskan oleh Nopal tadi di buku Basic of Engineering Economy oleh Leland Bland. Nilai yang sama, A1 sama dengan minus $847 berlaku untuk semua periode 13 tahun lainnya. Demikian juga. Yang keempat, biaya yang dikapitalisasi untuk 2 seri biaya pemeliharaan tahunan dapat ditentukan dengan salah satu dari 2 cara. Cara yang pertama yaitu pertimbangkan serangkaian minus $5.000 dari sekarang hingga tak terhingga, ditambah serangkaian minus $3.000 dari tahun ke-5. Atau cara yang kedua, seri dari minus $5.000 selama 4 tahun diikuti oleh serangkaian minus $8.000 dari tahun 5 hingga tak terhingga. Untuk soal ini menggunakan metode yang pertama, yaitu biaya tahunan atau A2 adalah minus $5.000 selamanya.
Biaya yang dikapitalisasi CC2 sebesar minus 3.000 dari tahun 5 hingga tak terhingga ditemukan menggunakan persamaan 4.2 kali faktor PF, sehingga CC2 sama dengan minus 3.000 per I atau 0,05 buka kurung P per F 5%, 4 sama dengan minus 49.362 dolar. Nilai CC2 dihitung menggunakan N sama dengan 4, karena present nilai biaya 3.000 dolar tahunan terletak di tahun keempat. Satu periode ke depan dari A pertama, dua rangkaian biaya tahunan diubah menjadi biaya yang dikapitalisasi CC3, sehingga CC3 sama dengan A1 plus A2 per I, sama dengan minus 847 plus minus 5.000 per 0,05, sama dengan minus 116.940 dolar. Total biaya yang dikapitalisasi CCT diperoleh dengan menambahkan 3 nilai CC, sehingga CCT sama dengan minus 180.965 min 49362 min 116.940 sama dengan minus 346.997 dolar. Selanjutnya yang B, menggunakan persamaan 4.3 untuk menentukan nilai A selamanya. Sehingga A sama dengan CC dikali I, sama dengan minus 346.997 dikali 0,05, sama dengan minus 17.350 dolar. Kesimpulannya yaitu, pejabat Marine Country telah berkomitmen setara dengan 17.350 dolar selamanya untuk mengoperasikan dan untuk pemeliharaan perangkat lunak. Selanjutnya adalah evaluasi proyek independen. Pertimbangkan sebuah perusahaan biomedis yang memiliki produk rekayasa genetika baru yang dapat memasarkan di 3 negara yang berbeda. Sebut saja S, U, dan R, termasuk kombinasi dari 3. Alternatif tidak melakukan apa-apa atau do nothing atau DN juga merupakan pilihan. Semua opsi yang mungkin adalah S, U, R, SU, SR, UR, dan SUR, dan DN, atau do nothing. Secara umum, untuk M proyek independen, ada 2 pangkat M alternatif untuk dievaluasi. Seleksi dari proyek-proyek independen menggunakan pendekatan fundamental yang berbeda dari alternatif yang saling eksklusif, atau ME. Kapan memilih proyek independen? PW masing-masing proyek dihitung menggunakan MARR. Di dalam evaluasi alternatif ME, proyek bersaing satu sama lain, dan hanya satu yang dipilih. Aturan pemilihan cukup sederhana untuk satu atau lebih proyek independen, yaitu pilih semua proyek yang memiliki PW lebih dari sama dengan 0 di MARR. Semua proyek harus dikembangkan untuk memiliki arus kas pendapatan atau bukan biaya saja, sehingga proyek yang menghasilkan lebih dari MARR memiliki nilai PW positif. Selanjutnya, tidak seperti evaluasi alternatif ME yang mengasumsikan kebutuhan akan layanan lebih beberapa siklus hidup. Proyek independen dianggap sebagai investasi satu kali. Ini berarti analisis PW dilakukan selama umur masing-masing proyek, dan asumsi dibuat bahwa setiap arus kas yang tersisa diperoleh pada MARR ketika proyek berakhir. Sebenarnya, persyaratan layanan yang sama tidak memaksakan penggunaan periode studi tertentu untuk metode LCM. Masa studi tersirat adalah bahwa dari proyek yang paling lama hidup. Selanjutnya ada 2 jenis pilihan lingkungan yaitu tidak terbatas dan terbatas anggaran. Yang pertama adalah tidak terbatas. Semua mau melampaui MARR dipilih. Pilihan dibuat menggunakan pedoman PW lebih dari sama dengan 0. Yang kedua adalah anggaran terbatas. Tidak lebih dari B, dana dapat diinvestasikan dalam semua proyek yang dipilih, dan setiap proyek harus membuat atau melebihi MARR. Sekarang metodologi solusi sedikit dalam berkas itu proyek yang tidak melebihi batas investasi B adalah satu-satunya yang dievaluasi menggunakan nilai present worth. Prosedurnya sebagai berikut. Yang pertama, tentukan semua berkas yang memiliki total investasi awal tidak lebih dari B, atau batas ini biasanya berlaku di tahun 0 untuk memulai proyek.
Yang kedua, temukan nilai present worth MARR untuk semua proyek yang terdapat dalam bundle atau berkas. Selanjutnya yang ketiga, jumlahkan nilai PW untuk setiap berkas dalam satu. Kemudian yang keempat, berkas dengan nilai present worth yang terbesar. Kemudian terdapat contoh soal, yaitu Marshall Aqua Technologies memiliki 4 proyek terpisah yang dapat dilakukan selama 2 tahun ke depan. Jumlah yang diperlukan untuk memulai setiap proyek atau investasi awal sekarang dan arus kas diantisipasi selama masa pakai yang dihadapkan di berkas Departemen Teknik Proyek. Pada MARR 15% per tahun, tentukan proyek mana yang harus dikejar jika pendanaan awal adalah A. Tidak terbatas, dan B. Dibatasi tidak lebih dari $15.000. Dapat dilihat pada tabel, yaitu terdapat 4 proyek yang masing-masing proyek terdapat investasi awal dapat dilihat, kemudian arus kas bersih tahunan dan masa, yaitu tahun. Dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya, solusi dari soal yaitu untuk yang A, tentukan nilai PW untuk setiap proyek independen dan pilih semua dengan PW lebih dari sama dengan 0, sebesar 15%. Sehingga PWF sama dengan minus 8.000 plus 3.870, buka kurung P per A, 15%, dan selama 6 tahun sama dengan $6.646. PWG sama dengan minus 15.000 plus 2.930, buka kurung P per A, 15% selama 9 tahun, yaitu sama dengan minus $10.19. Selanjutnya PWH minus 6.000 plus 2.080, buka kurung P per A, 15% selama 5 tahun, yaitu sama dengan $973. PWJ sama dengan minus 10.000 plus 5.060, buka kurung P per A, 15% selama 3 tahun, sama dengan $1.553. Pilih 3 proyek F, H, dan J untuk total investasi sebesar $24.000. Selanjutnya, dapat dilihat pada tabel, yaitu analisis nilai sekarang dari proyek independen dan investasi terbatas pada tabel. Selanjutnya, yang B, gunakan langkah-langkah untuk pembelian dengan anggaran terbatas, dengan B sama dengan $15.000. 1 dan 2 dari 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kemungkinan berkas tabel 4.1 menunjukkan bahwa 6 adalah dapat diterima. Berkas ini melibatkan keempat proyek plus tidak melakukan apa-apa dengan PWDN sama dengan 0. Yang ketiga, nilai PW untuk bundle diperoleh dengan menambahkan proyek masing-masing nilai PW. Misalnya, PW5 sama dengan PWF plus PWH sama dengan 6.646 plus 973 sama dengan $7.619. Yang keempat, pilih proyek F dan H karena PW mereka adalah proyek terbesar dan keduanya melebihi MARR seperti yang ditunjukkan oleh PW lebih dari sama dengan 0 pada I sama dengan 15%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ramadan. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Kemudian menggunakan spreadsheet atau Excel untuk analisis present worth. Evaluasi berbasis spreadsheet atau kalkulator tentang kehidupan yang sama, alternatif yang saling eksklusif dapat menggunakan fungsi PV. Sel tunggal ketika jumlah tahunan A adalah sama. Format umum untuk menentukan PW adalah P sama dengan min PV dalam kurung I atau suku bunga, N jumlah tahun, A F tutup kurung. Penting untuk memperhatikan tanda yang ditempatkan pada fungsi PV untuk mendapatkan jawaban yang benar. Untuk nilai PW yang PW alternatif. Fungsi lembar bentang mengembalikan tanda berlawanan dari seri A. Oleh karena itu, untuk mempertahankan perasaan negatif dari seri biaya A, letakkan tanda minus di depan fungsi PV. Ini diilustrasikan pada contoh berikut.
Ini adalah contoh soal 4.8. Cesar adalah seorang insinyur perminyakan. Telah mengidentifikasi 2 generator bertenaga diesel yang setara untuk dibeli untuk anjungan lepas pantai. Gunakan I atau suku bunga 12% per tahun untuk menentukan mana yang lebih ekonomis. Selesaikan menggunakan fungsi spreadsheet dan kalkulator. Ini bisa dilihat pada slide ya. Generator 1 dan generator 2 yang masing-masing mempunyai nilai yang berbeda. Ikuti format dalam persamaan 4.4 dalam satu sel untuk setiap alternatif. Gambar 4.4 menunjukkan detailnya. Perhatikan penggunaan tanda minus pada P, PV, fungsi, dan nilai AOC. Generator 2 dipilih dengan biaya present worth yang lebih kecil. Nah, untuk generator 1 itu rumusnya minus 80.000 dikurangi PV dalam kurung 12 bunganya, kemudian 3 itu tahunnya minus 30.000, kemudian 15.000. Untuk nilai PW-nya dari generator 1 itu senilai 141.378.000 dolar. Sedangkan untuk generator 2 itu minus 120.000 dikurangi PV dalam kurung 12%, 3 min 8.000, 40.000. Nah, untuk nilainya itu sebesar untuk generator 2 110.743 dolar. Seperti yang diharapkan, nilai PW dan pemilihan generator 2 sama dengan solusi spreadsheet. Bisa dilihat pada gambar pada slide. Nah, ini merupakan gambar alternatif kehidupan yang sama dievaluasi menggunakan fungsi PV pada Excel ya, atau spreadsheet. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.